Insya Allah kita hari ini akan mempelajari tentang surat Al-Waqiah ayat 17 sampai 50. Baik, kita mulai saja. Umi Neni, tolong dibacakan surat Al-Waqiah mulai ayat 17 sampai dengan 21. Terima kasih. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. Surah Al-Waqiah, surat yang ke-56, ayat 17. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Ayat 18, dengan membawa gelas, jarek, dan piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka, ayat 19, mereka tidak pening, tidak pusing karenanya, dan tidak pula mabuk. Ayat 20, dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Ayat 21, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Afwan Bu, terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Bapak Ibu, sahabat-sahabat titik balik semua, surat Al-Waqiah, surat ke-56 ini turunnya di Mekah. Pokoknya Bapak Ibu, kalau udah ayatnya menjelaskan surga neraka, tentang tauhid, tentang menyembah Allah, tentang tentang azab neraka ya, azab kalau ingkar dan lain-lain, itu biasanya mayoritas turunnya di Mekah. Termasuk surat Al-Waqiah. Lihat, yang akan kita bahas yang dibaca sama Ummi Neni tadi dari ayat 17 sampai 21 itu janji Allah buat orang-orang yang ada di Mekah. Ya, Bu. Orang yang ada di Mekah mayoritas Islam apa mayoritas kafir kira-kira? Quraisy, kaum Ya, Quraisy. mayoritasnya Islam apa kafir? Kafir. Mayoritasnya kafir. Karena jumlah orang Islam di Mekah belum banyak. Lihat, Bu. Apa ciri-ciri utamanya coba? Orang buat ngajak orang masuk ke Islam, ciri-cirinya apa kira-kira? Kalau kita lihat tuh surat 17 ayat sampai ayat 21 apa kira-kira ini? Ini kan janji ya, Bu, ya. Dijanji akan dikasih yang nikmat-nikmat, betul nggak? Iya. Ya, ya inilah caranya ngajak ngajak orang, Bu. Cara ngajak orang untuk masuk Islam ya dijanjikan yang enak-enak, betul nggak? Supaya nurut anak kita, supaya nurut belajar kan diiming-iming ya Bu ya, diiming-iming hadiah. Nanti kalau naik kelas dikasih sepeda, betul lah Bu? Ya, Daripada kebutuhan biologis. ya, semua, semua. Ya, jadi Bapak Ibu, ciri khasnya, kalau orang nggak mau masuk Islam diancamnya dengan neraka. Orang yang tadinya belum sholat duha, dijanjiin apa? Dijanjinya rezeki supaya sholat duha gitu ya Bu ya. Jadi ini ciri khasnya. Ciri khas pertama, ciri khas ayat-ayat yang turun di Mekah adalah janji dan ancaman. Jadi kalau ibu hari ini masuk Islam taat karena ter, tertarik dengan janji-janjinya, berarti sama aja dengan orang baru masuk ya Bu ya. Betul nggak? Orang yang Iya. belum masuk diajak masuk ke dalam Islam itu dengan diberikan janji-janji. Betul. Saya juga tobat dari riba dan lain-lain, dapat janji Bapak Ibu, janji tobat, dapat rezeki yang lebih banyak, dapat tidak ada yang salah di situ ya. Tapi seiring perjalanan nanti kita mendapati fakta bahwa bergeser yang tadinya orientasinya untuk mengejar janji, pindah nanti orientasinya mengejar ridha Allah. Tuh, ya, Bu. Tapi itu nanti bahasannya yang lain. Tapi saya cuma mau kasih lihat ini fakta bahwa kalau hari ini kita yang sudah hadir di dalam agama Islam 297 orang. Kalau ditanya sholat duha mau ngapain, ngejar rezeki, berarti kita masih sama kayak orang yang baru masuk Islam ya, Bu. Betul nggak? Karena masih tertarik dengan janji-janji tadi.
Karena kalau orang sudah lama di dalam Islam, sudah tauhidnya sudah benar, sudah bagus, itu kalau ditanya ngapain sholat duha, ya mengharap ridha Allah ya, Bu. Betul nggak, Bu? Ngapain sedekah, mengharap ridha Allah. Karena tahu ternyata mengharap ridha Allah itu dapat semuanya, gitu ya, Bu ya. Mengharap ridha Allah bukan cuma dapat rezeki, tapi dapat sehat juga, dapat teman baik juga, dapat keluarga yang soleh juga, soleh soleha, dapat anak-anak yang nurut, dapat nikmat yang banyak. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Bukan berarti kita nggak percaya sama janjinya ya. Kita tetap percaya sama janjinya, tapi sekarang orientasinya kita udah bukan lagi mikirin janjinya, tapi kita mikirin ridha Allahnya. Karena kita percaya ridha Allah itulah yang akan yang jadi wasilah kita mendapatkan segalanya. Betul nggak? Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kita ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada kita. Apa yang didapat? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, saya punya anak dua. Bu. Anak nomor satu nggak perlu dijanjiin apa-apa, udah belajar sendiri. Anak nomor dua, wah dijanjiin dulu, dijanjiin A, B, C belajar deh. Ya, tapi itulah buktinya ya. Dan saya yakin suatu saat akan sampai di satu titik dia juga nggak perlu dijanjiin apa-apa. Dia sudah mikirin masa depannya sendiri, makanya dia akan serius belajar. Semua orang akan nyampe ke titik itu, ya. Ya, semua akan sampai ke titik itu. Kita lihat sekarang janji Allah. Janji Allah kepada orang-orang yang masuk surga. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka akan dikelilingi anak-anak yang terus muda, tidak pernah tua. Bapak Ibu, kalau kita sudah hidup di dunia sudah dengan hati yang lapang, seakan-akan ada di dalam surga. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, orang-orang yang hatinya mutmainnah, lingkungan sekitar kita terasa muda terus Bapak Ibu. Bukan karena nggak pernah kita ngeluh dengan tua. Kita semangat terus, betul nggak? Beramal soleh semangat, bangun masjid semangat. Coba, coba ini. Saya nggak merasa ibu-ibu nih yang udah anggap senior-senior. Enggak. Bu Safera semangatnya tetap muda, semangat belajarnya tetap muda. Bu Zalia semangat belajarnya tetap muda. Coba bayangkan, saya sama Bu Zalia ini sering ketemu Bapak Ibu. Ya walaupun beberapa minggu ini jarang nih ketemu karena ada kajian offline-nya belum mulai lagi ya Bu Zalia ya. Nih, insya Allah pekan ini ada kajian offline. Saya yakin bisa ketemu lagi sama Bu Zalia. Coba. Tuh. Kalau di online Bu Safera Senin ketemu, Selasa ketemu, Bu Umin ini ketemu baru hari Jumat minggu lalu ya Bu Umin ini ya. Kita ada online internal dengan Bu Umin ini dan teman-temannya. Tuh. Sama Kang Nuga, ya kalau Kang Nuga secara umur masih masih muda ya kan. Tuh. Semangat jelas harus lebih muda lagi. Coba Bu Hastin ini, hampir tiap pagi kita ketemu Bu Hastin ya Bu ya. Dan kalau disuruh baca ayat kenceng suaranya Bapak Ibu. Kan kesannya muda terus kan. Ibu Lilis Lismuna saya hafal betul ini. Orang-orang senior yang menurut saya harusnya secara teori sudah apa ya, sudah biasanya ya Bu ya. Kita sudah suka ngalah sama umur, ah ya saya udah tua lah kan gitu ya Bu ya. Tapi ternyata enggak ya. Ibu Wita ini saya yakin orang-orang yang terus semuda semangatnya Bapak Ibu. Ya. Siapa lagi di sini kita bisa lihat nih coba. Ini Ninin Evi nih Mbak, di Bandung. Ini juga menurut saya sudah senior ya Ninin ya. Tuh. Sudah punya cucu. Ya. Bahkan ya tapi semangat belajarnya Masya Allah. Ya. Ibu Irma, Ibu Leni Mila, Masya Allah. Apapun masalah yang menerpa tetap semangat. Ya. Jadi Bapak Ibu, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Orang-orang yang di dalam surga dia akan terus dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Di akwabi wa abariqo wa ka'sim min ma'in. Mereka semua bawa gelas, bawa ceret, bawa seloki yang isinya air minum yang diambil dari sungai. Dekat dengan sumber rezeki, dekat dengan ide, dekat dengan kreativitas. Percaya enggak? Orang yang hari ini bertakwa dan masuk ke dalam surganya Allah, ini kreativitasnya nggak berhenti Bapak Ibu. Coba aja lihat masjid-masjid yang hari ini aktif mengurus umat, masjid-masjid yang lembaga dakwah yang hari ini aktif, sangat aktif ya. Coba lihat di Munzalan, di Masjid Sejuta Pemuda, di Pemuda Konsulat ya. Masjid apa lagi? Masjid Jogokarian, masjid, wah itu ide-idenya nggak ada habis-habisnya Bapak Ibu, betul nggak? Dan rezekinya seperti ngalir terus, betul nggak? Coba Jogokarian itu setiap hari coba ngasih makan orang. Nanti kalau Ramadan Bu itu bisa 3.000 itu. Tuh.
teman-teman di titik balik, teman-teman di Meaningful Ways itu kayaknya idenya nggak habis-habis ya Bapak Ibu ya. Itu kan hikmah ya, hikmah bahwa mereka kemana-mana bawa gelas, bawa ceret dari berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Itu kan hikmah seakan-akan mereka rezekinya nggak pernah putus, idenya nggak pernah selesai, betul nggak? Ya, coba Bu Safera, silakan tolong bantu baca surat 5 ayat 35 Bu Safera. Masjid Aqsa juga ya Bu. Silakan surat 5 ayat 35 Bu Safera. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maidah ayat 35. Belum. Sebentar nunggu. Nah, ini dia. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Bukan, bukan. Itu ayat 1, ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Taufik Barakallah. Terima kasih Bu Safera. Bapak Ibu lihat ini. Orang-orang yang beriman lalu setelah bertakwa disuruh ngapain? Disuruh mencari terus jalan mendekati kepada Allah. Disuruh mencari terus cara untuk mendekat kepada Allah. Berarti kan disuruh terus kreatif ya Bu ya. Satu acara sudah selesai, satu jalan sudah selesai. Disuruh cari jalan terus. Coba. Ini kalau nggak kreatif kan nggak bisa, bener nggak? Ya, coba. Seakan-akan mereka bawa gelas, bawa ceret yang isinya air, isinya ide, terus saja nggak berhenti-berhenti. Coba. Kelas eksklusif pekan lalu udah beres. Sekarang bikin lagi kelas eksklusif yang saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, masih terus tercengang gitu ya. Dengan luar biasanya ide yang seakan-akan tidak pernah selesai gitu. Betul nggak? Ya, teman-teman di titik balik, teman-teman di Meaningful Ways, mereka bawa ide terus tuh. Dan rezekinya Masya Allah. Rezekinya Masya Allah. Ya, kemarin teman-teman titik balik, teman-teman Meaningful Ways apa titik balik ya, saya kurang paham. Ya, tapi yang jelas sudah dengan izin Allah sudah bisa membersamai membangun masjid Eko Wakaf, menyetorkan dana 150 juta coba. Tuh. Ya Bapak Ibu ya, rezekinya kayak nggak ada habis-habisnya. Inilah hikmah bi akwabi wa abariqo wa ka'sim min ma'in. Ya, bawa gelas, bawa ceret isinya air yang diambil dari air yang mengalir, airnya mengalir, idenya ngalir, terus rezekinya ngalir, terus Bapak Ibu, betul nggak? Sehingga berlakulah dalil kan faida farokta fansop, betul lah. Kalau sudah selesai satu urusan, mereka kerjakan urusan yang lain, nggak ada berhentinya. Kayaknya nggak ada istirahatnya. Bu, orang kalau nggak ada istirahatnya capek apa enggak? Coba. Lihat ayat 19-nya. La yasaddauna anha wa la yunzifun. Mereka nggak pening, nggak mabok, nggak pusing, nggak capek. Ya Bu ya. Ya, mereka nggak pusing. Kalau nggak punya duit, nggak pusing dia. Mereka nggak pusing dengan cari ide. Mereka idenya ngalir terus. Tuh. Dan mereka nggak mabuk. Kalau dipuji orang tidak mabuk pujian. Kalau banyak duitnya tidak mabuk mabuk harta. Bahkan disedekahin tuh 150 juta. Betul nggak Bapak Ibu? Inilah gambaran orang-orang yang ada di surga. Kalau surganya di akhirat ya sudahlah, terima begini apa adanya. Ibu nanti bisa ngambil air dari sungai dan lain-lain. Tapi ini saya coba tarik jadi hikmah di dalam kehidupan di dunia ya Bapak Ibu ya. Tuh. Ya, bisa dapat poin yang ingin saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Tuh. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Mereka udah nggak pusing, nggak mabok, apa aja buah-buahannya banyak ya kan. Ihsannya banyak. Manfaatnya yang disebarkan kepada orang lain banyak. Tuh. Bukan cuma buah, tapi juga daging burung. Nggak umum ya Bu ya. Kita biasanya carinya ayam goreng ya Bu. Ayam bebek, ini daging burung. Sesuatu yang nggak umum. Coba. Ya. Orang-orang dalam surga, orang-orang yang hari ini kreatif, hari ini yang energinya nggak ada putus-putusnya, nggak pernah pusing, nggak pernah mabok, tidak pusing dengan kekurangan, tidak mabok dengan pujian, itu aktivitasnya tidak biasa, Bu. Betul nggak? Bahkan makanannya di sini kan lawalah mitoirin. Daging burung, daging yang nggak biasa. Betul ya, Bu ya? Kalau makannya ayam, daging ayam, bebek, biasa, daging kambing, biasa. Ini lawalah mitoirin. Apa sih hikmahnya? Hikmahnya adalah makanan yang tidak biasa. Ya Bapak Ibu ya. Tuh. Kita ini kan sarapan paginya tidak biasa Bu, benar nggak? Sarapan paginya ayat Allah, betul. Setengah enam udah bahas ayat Bu. 17 sampai 50. Berapa ayat itu sudah? 33 ayat. Ya, belum ditambah ayat-ayat lain. Tuh.
ya. Oke. Jadi Bapak Ibu inilah gambaran, sekelumit gambaran tentang orang-orang yang ada di surga. Kita terusin ya. Ayat 22 sampai 26. Boleh Ibu Zalia Abu Bakar silakan. 22 sampai 26. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya aja ya, Ustaz. Ya, Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa, tetapi mereka mendengar ucapan salam. ya. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khairah Ustaz. Barakallahu fiik. Sehat walafiat selalu, panjang umur berkah. Amin. Makasih Ustaz. Amin. Terima kasih banyak Bu Zalia Barakallahu Fiik. Bapak Ibu, saya langsung loncat ke ayat 26. 25 dan 26. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Kita di sini aja nggak mendengarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, Ibu. Tidak mendengarkan kata-kata yang tidak bermanfaat dan tidak mendengarkan kata-kata yang menimbulkan dosa. Illa kilang salaman salama. Coba. Dengernya salam, doa. Terus barusan aja Bu Zaliah, doanya panjang bener. Bener. Ya, nggak? Setiap pagi itu kalau saya baca, minta tolong Bu Zaliah bacain ayat, saya didoain panjang seperti itu. Betul nggak? Dan doanya insya Allah bukan cuma buat saya doang, buat Amin. seluruh jamaah tuh 388 orang dapat doa. Masya Allah nggak Bu? Ya, saya loncat dulu ke sini buat apa? Untuk membuktikan bahwa kita ini sebetulnya ada di taman-taman surga. Kan majelis ilmu adalah taman-taman surga, betul nggak Bapak Ibu ya? Hadisnya demikian ya. Di dalam majelis ilmu inilah yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Tidak mendengar kata-kata yang tidak ada manfaatnya dan tidak menimbulkan dosa. Makanya Bapak Ibu kalau pengajian ya saya nggak berorientasi bercanda lebih banyak daripada ilmu. Kenapa? Karena saya ingin membuktikan inilah yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Illa kilang salaman salama. Ya, Bapak Ibu ya. Tuh. Di dalam surga itu wahurun ain, ada bidadari yang bermata indah. Nah, ada yang bapak-bapak jangan ngebayangin bidadari seperti dengan hawa nafsunya sekarang ya, Bapak Ibu ya. Hari ini mohon maaf ya banyak orang yang membayangkan surga dengan bidadari dengan bayangannya sekarang. Oh, nanti gandeng bidadari 7 8 Bapak Ibu itu ngebayanginnya pakai akal di dunia. Ya, tolong Bu Diah Puspori ini dibacain ayatnya biar bapak-bapak ini pada sadar ya. Surat 7 ayat 43. Kang Nuga biar sadar juga ya. Enggak lah, Kang Nuga ini orangnya baik sekali. Ya, ya menafsu. Banyak orang hari ini menjelaskan surga dengan bidadarinya pakai hawa nafsu di dunianya. Kita baca surat 7 ayat 43 aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan. Allahumma rahamna fil Quran. Syukran Ustaz. Afwan, terima kasih banyak Bu Diah Puspor ini. Bapak Ibu, kata Allah, kalau kita masuk surga, apa kata Allah di awal ayatnya? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dicabut rasa dendam di dalam hatinya, Bu. Kalau masuk surga itu bayangan-bayangan di dunia cuma satu istrinya, lalu dia dendam di surga bisa 8, ya udah dicabut dendamnya, Bapak Ibu. Nggak ada. Makanya istri nggak akan cemburu di sana. Suami mau berpikir gandeng 8, ya nggak ada dendam, Bapak Ibu. Ya, nggak ada dendam lagi. Dan ini kalau ditarik hikmahnya ke bumi, Bapak Ibu kalau tidak ada dendam di dalam hati, tajri min tahtial anhar, mengalir rezekinya Bapak Ibu. Makanya kalau bahasanya Ustadz Lukman ya, Bu Zalia, betul ya? Hati sempit, rezeki sedikit, betul lah. Hati lapang, rezeki datang. Ya coba, kalau hatinya sempit karena dendam, karena kesel, rezekinya sempit Bapak Ibu.
Tapi kalau hari ini mau rezekinya tajri min tahtial anhar, ya, mau mengalir sungai-sungai di bawahnya, lepaskan dendamnya, nggak usah ada dendam. Ntar kalau banyak duit saya makan, ya jangan ada begitu, biasa aja, ya. Kalau nanti orang-orang dendam kelihatannya di mana nanti nih? Bulan Ramadan ya Bu ya. Ya kan? Siang ketemu es kelapa diancam ntar maghrib gue minum loh. Ya nggak? Ketemu tukang gorengan ntar maghrib gue beli loh. Ya nggak gitu ya Bapak Ibu ya, lepaskan aja udah. Makanya kalau dilepaskan dendamnya, lihat orang minum es kelapa biasa aja. Lapang hatinya Bu. Datang nggak kira-kira es kelapanya nanti sore? Bu nggak usah dipikirin, datang sendiri. Tajri min tahtial anhar. Tuh, ya. Itulah orang-orang yang ada di surga. Nggak ada dendam Bapak Ibu. Makanya kalau ngelihat bidadari itu jangan ngelihat pakai hawa nafsu di dunia. Jangan. Nggak masuk. Ya. Wahurun ain. Ini bidadari-bidadari yang ada di surga. Saya kalau ngelihat anak-anak muda yang aktif di dalam dakwah, mereka itu seperti bidadari-bidadari Bapak Ibu. Betul nggak? Perbuatannya baik, penjaga adab, hormat, coba. Kita kan senang lihatnya ya Bu ya, seindah melihat bidadari. Makanya mereka seperti apa? Kamsal lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan baik. Makanya Bapak Ibu, saya kalau lihat di, apa rumah Quran Aksiana, ada akhwat baik gitu ya. Saya pengen udah saya carikan jodohnya gitu. Cuma mohon maaf nih ya, laki-laki yang muda-muda biasanya belum semeyakinkan itu buat dijodohin. Makanya saya kadang-kadang kalau ngejodohin anak muda tuh suka mikir-mikir ente. Ada yang udah ditaarufin sampai 3 kali ketemu, udah nazar 3, udah ketemu keluarga, masih mikir coba. Ustadz ini cewek bukan tipe saya. Coba Bu, saya mau sentil kayak gimana? Coba mau disentil kagak boleh, mau dikatain kagak boleh, betul lah. Coba. Ya. Jadi ngelihat mereka tuh ngelihat laksana mutiara yang pengen saya, wah harus dijaga nih, harus dicarikan suaminya yang baik sehingga mutiara ini tetap terpelihara ya. Bapak Ibu, saya 2 tahun lalu lah kalau nggak salah ya, 22 tahun yang lalu di Ramadan ya, laki-laki sebelum Ramadan datang ke saya, Ustadz saya nggak berani nikah karena masih punya utang, masih punya cicilan motor. Dengan izin Allah saya semangati Bu. Semangati, tiba-tiba Ramadan datang ngasih undangan. Ramadan datang ngasih undangan. Mau nikah habis Ramadan, Syawal mau nikah. Saya bilang ente baru seminggu lah, sebulan yang lalu udah galau-galau nggak mau nikah. Sekarang ngirim undangan. Coba. Akhirnya saya semangati. Terus saya lihat mana coba ahwatnya minta CV-nya. Saya bilang gitu. Minta CV-nya. Dikasihkan list CV-nya ke saya. Saya baca, saya lihat wajahnya cantik Bapak Ibu. Setelah cantik saya lihat Hafiz Quran 30 juz. Lalu yang ditulis sama dia apa, Bu? Calon suami yang dikehendaki. Ini demi Allah ya Bu, saya tidak ngarang-ngarang ya. Mencari laki-laki calon suami yang merasa diawasi Allah 24 jam. Coba Bapak Ibu. Ini kan seperti bidadari, seperti laksana mutiara yang tersimpan baik, dirawat betul sama orang tuanya. Apa nasihat saya sama teman saya yang laki-laki itu? Bu, yang tadinya nasihatnya, wah semangat ya apa, langsung ngomel saya Bu. Ente, kalau ini bidadari, disia-siakan, ente, waduh ngaco ente bilang. Ente belajar yang benar ya, awas sampai ini dong Bu. Jadi gitu Bu. Kita seperti ngelihat bidadari yang bermata indah, seperti mutiara yang tersimpan baik. Begitu ketemu laki-laki, itu laki-lakinya jadi saya ancam, jadi kesannya jadi saya ancam. Ente ini ngerusak anak orang, awas ya. Ini bidadari ini. Saya bilang. Saya nggak mikir ini buat gue aja, enggak ya Bu ya, enggak. Saya bilang, ya ini ente, kalau ente nggak bisa jaga dengan baik, ente nggak berhadapan sama saya di hadapan Allah nanti, saya bilang gitu. Ini ente sudah dikasih yang sebulan yang lalu bimbang-bimbang, sekarang dianterin bidadari, coba bayangin, ya Bu. Bermintaannya nggak minta macam-macam Bu, nggak nanya utang punya berapa, nggak nanya gajinya berapa, enggak. Jadi saya tanya proses ta'arufnya. Cuma nelpon, disuruh ketemu bapaknya. Saya mau taruh sama kamu, kalau kamu serius, ketemu sama bapak saya lagi di Jakarta. Telepon kakaknya, ketemu sama bapaknya, oke, 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 langsung. Bu, langsung mau nikah. Nggak pakai nazor 1, nazor 2, nazor 3, nggak pakai. Coba bayangkan. Permintaan perempuannya cuma satu, mengharapkan suami yang merasa diawasi Allah 24 jam. Coba itu. Makanya saya langsung omelin tuh betul, ente awas ya. Ente harus belajar ya, imbangi ini. Jangan sampai ente kalah keilmuan maksud saya sama istri ente saya bilang gitu. Karena istri antum tuh 30 juz, orang baik, tauhidnya luar biasa. Seperti mutiara yang tersimpan baiknya. Bapak Ibu ini demi Allah. Kejadiannya di Surau Duta Muzalan Bu Zalia. Ya, Surau Duta Muzalan. Dan ini laki-laki dulu sering ikut
likoknya Bang Roni. Ya, jadi ini clear. Saya seperti melihat bidadari yang bermata indah, seperti mutiara yang tersimpan baik. Ya, jadi Bapak Ibu inilah balasan atas apa yang sudah kita kerjakan di dunia. Kalau kita bekerja baik, beramal baik, beriman dan bertakwa, nanti dapat surga. Yang gambarannya seperti ini. Ya, ya. Ayat 25-26 tadi sudah saya bahas. Nggak mendengarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, dan yang didengar cuma doa. Salaman, salama. Ini Bapak Ibu ya. Kita lanjutin ke ayat 27 sampai 30. 31 dulu. Ibu Hajah Nur, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Waqiyah 27. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas dan air yang mengalir terus-menerus. Ya. Syukran Ustaz. Apaan Bu, terima kasih Bu Hajah Nur, sehat-sehat selalu, barakallahu fiik. Amin. Washabul yamini ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, siapakah golongan kanan itu? Golongan kanan adalah fi sidrim makhdud. Orang-orang yang berada di antara pohon bidara. Apa fungsi pohon bidara, Bu? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita disuruh pelihara pohon bidara di rumah? Ayo, ada yang tahu nggak? Mengusir setan, menolak ya buat ruqyah, betul. Ya mengusir jin. Tapi mengusir jinnya jin yang kafir, Bu ya. Ya, jin yang kafir. Kalau jin yang soleh dia nggak takut. Ya. Jadi salah satu fungsi pohon bidara adalah mereka-mereka yang apa tidak akan kena santet, kena pelet ya Bu, kena teluh, tidak kena godaan setan. Jadi seakan-akan dia berada di, kalau di dunianya itu seakan-akan berada di pohon bidara yang tercegah dari sentuhan jin, tersentuhan setan. Setan itu bisa jin dan manusia ya Bapak Ibu ya. Artinya dalam menjalankan hidupnya dia tidak tergoda oleh godaan setan dan jin. Kalau di surat Ar-Rahman, lam yatmishunna insung qablahum wala jan. Orang-orang yang tidak tersentuh godaan jin dan godaan setan. Betul, Bu. Ya. Kalau di surga ya sudah bayangannya ya begini. Ya. Coba aja, coba Bu Safera hari ini tinggal di dunia, tidak tergoda setan. Omongan tentang bisik jin nggak keganggu. Sudah kuat akidahnya. Ya. Umi Syafiq saya yakin juga sama begitu. Sudah berdagang, nggak mikirin omongan orang. Ya Bu, tidak tersentuh godaan manusia dan jin. Tuh, ya. Watolhim mangdud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Wah, indah nggak Bu kalau ada pohon pisang buahnya bersusun-susun bagus gitu ya. Tuh, ya. Wazillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Coba. Bu, kalau kita hidup di bawah naungan yang terbentang luas, Ibu nggak pernah merasa kepanasan. Kalaupun Ibu berjalan kaki, Ibu nggak pernah teriak tuh, aduh panas. Pernah nggak? Saking nggak pernah ngeluhnya, orang yang takwa berada dalam surga kan menganggap semuanya kebaikan ya. Masih ingat ayatnya? Semua kebaikan. Kalau Ibu hari ini jalan kena panas, tidak merasa kepanasan. Karena ada naungan yang terbentang luas, meski naungannya tidak terlihat ya. Naungannya itu imajiner. Ya, ada orang yang jalan bareng-bareng teriak panas-panas, kita biasa aja gitu loh. Apaan? Aneh kan ngelihat orang kayak gitu kan? Payungnya nggak kelihatan, bentangannya nggak kelihatan. Tuh, bayangkan coba. Pernah nggak Ibu Safera jalan gitu ya, rame-rame? Ibu Safera biasa aja bersyukur terus, alhamdulillah. Sebelah ngeluh lagi, jauh amat ya. Panas banget, becek lagi. Coba. Aduh, banyak asap lagi. Kita mah santai aja, Bu. Seakan-akan ada bentangan yang sangat luas gitu. Itu udah kayak di surga tuh. Ya, kalau di surga ya emang begini. Wa ma'im maskub, dan air yang mengalir terus-menerus coba. Rezekinya nggak putus-putus Bapak Ibu. Ya. Nah, kita terusin ya Bapak Ibu ya, Bu Ita di PKU.
eh, surat Al-Waqiah 32, 33, 34 sampai 32 sampai 34 aja Bu, silakan. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 32. Dan buah-buahan yang banyak. Ayat 33. Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Ya. Ayat 34. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Allahumma rahmna bil Quran. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Bu Barakallahu Wita di PKU. Barakallahu fiik. Bapak Ibu, saya teringat zaman saya masih belum berada di kehidupan yang nyaman. Belum di surga lah gitu ya Bu. Kalau mau ngambil apel disuruh makan nasi dulu. Ingat nggak dulu jalan zaman masih susah dulu ya. Mau makan apel aja disuruh belah dua bagi-bagi sama saudara. Coba. Kalau sekarang Bu, Masya Allah. Ya, ada banyak buah-buahan Allah datangkan. Ya. Tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambil. Saya mau ngambil berapa biji tidak terlarang tuh. Coba bayangkan Bu. Ya. Dan ada tempat-tempat nyaman. Wafurushim marfu'ah. Ada kasur-kasur yang empuk, nyaman buat di kita berbahan, kita nikmatlah menjalani hidup gitu. Ya, lebih dari king coin. Ya Bu ya. Itu pun sudah berasa di surga loh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hari ini pernah mungkin ya anaknya mau jajan di minimarket, ibu bilang jangan jangan nak, jangan nak. Ya nak, kita beli yang penting-penting aja buat makan utama. Anaknya mau beli apel nggak dikasih, ya Bu. Kan terlarang ngambilnya, bener nggak Bu? Tapi mungkin hari ini sudah Allah angkat derajatnya, lapang rezekinya anaknya mau ngambil, ma apel ambil nak. Boleh nggak Bu? Itu berasa di surga nggak kira-kira? Bangga nggak kira-kira sebagai orang tua kita begitu anak kita minta mama beliin jeruk dibeliin. Seneng nggak Bu? Bahagia nggak? Iya betul, tidak terlarang ngambilnya. Anak kita tidak terlarang mengambil apapun. Saya ingat betul dulu mau ngambil telur satu, enak nggak boleh. Bagi empat ya, coba. Ya, dulu ya dulu lihat harga barcode dulu, tar dulu lihat dulu berapa, nah hitung dulu ya. Oh sekarang ambil, 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 ambil. Ya, Masya Allah, Bapak Ibu ya. Tidak ada yang terlarang, semuanya nyaman-nyaman saja. Kita terusin Bapak Ibu di Ibu Hastin di Depok. Tolong baca surat Al-Waqiah 35 sampai dengan eh, 40 ya. Bu Hastin tolong dibaca dulu ya. Surat Al-Waqiah 35 sampai 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Waqiah ayat 35. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Sampai berapa Ustaz? 40. Dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Siap. Terima kasih Bu Hastin di Depok ya. Lalu Sehat-sehat sekali ya, Bu. Itu cucunya. Wah, laki-laki kayaknya ya, Bu ya. Saya nggak punya anak laki-laki. Jadi kalau lihat bayi laki-laki, melotot matanya. Ada yang mau ngasih? Kata Allah di surat 35, ya surat Al-Waqiah ayat 35. Inna ansha'nahunna insya'a. Allah bilang menciptakan bidadari itu secara langsung ya. Ya udah nggak usah dipusingin ya Bapak Ibu ya. Yang laki-laki jangan bahas secara hawa nafsunya dunia ya. Ntar pengen Ustadz bidadari kayak apa ya, menghayal aja nanti kerjaannya ya. Sudah ya, kita terima saja nih ayat. Menciptakan langsung ya, diciptakan langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Nah, ingat ya, Bapak Abekaroh. Nggak usah dipikirin ya. Terima saja fakta ini ya. Yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Bapak Ibu, rumah yang hari ini serasa di surga. Isinya penuh cinta. Betul nggak Bu? Istri kita, pasangan kita, seakan-akan semangatnya sama. Betul nggak Bu? Girohnya sama. Seperti orang yang umurnya sebaya. Betul nggak? Coba. Ngerasa nggak sih Bu Safera hari ini? Ngerasa nggak dengan suami? Ya, setelah satu frekuensi sama pandangannya, sama semangatnya dalam belajar, dalam ngaji, dalam baca Quran. Ya, terasa seperti orang-orang yang sebaya kan?
semangat terus. Ya. Dan saya merasakan itu. Jadi kalau gandengan tangan, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Hari ini kan kita tuh disuguhkan postingan-postingan yang pelan-pelan sedikit demi sedikit tuh merusak merusak apa ya mindset ya Bapak Ibu ya. Baru tadi malam di grup keluarga ada yang share video tentang istri ketika ketemu uang suami di celananya. Wah, ini uang suamiku. Begitu dibuka 300.000 ya Bu ya. Wah, ini harus diberikan kepada suami saya. Ya begitu kasihin suaminya cuma 2.000-an satu. Ya Bu, itu kan mohon maaf ya, seakan-akan bercanda. Tapi Bapak Ibu jangan jangan salah menanggapinya loh. Ini pelan-pelan lama-lama jadi doktrin tanpa sadar. Kita lagi mendoktrin bahwa perempuan begitu semua perilakunya. Kalau ketemu duit seakan-akan ditilep gitu ya Bu ya, dipulangin tapi ditilep gitu. Saya nggak suka. Ini akan nyampe nanti ke anak-anak kita yang laki-laki. Coba aja ya, kok anak-anak kita yang laki-laki nanti berpikirnya bahwa perempuan kayak gitu. Sehingga nanti apa terjadinya? Prasangka buruk Bapak Ibu, betul nggak? Makanya saya nggak suka tuh dengan postingan-postingan sekarang. Ya, dulu waktu zaman masih rame tentang sound horeg ya Bu. Sound horeg ya, sound horeg itu ya. Ada postingan sound horeg itu suara istrinya. Betul nggak? Istrinya ngomong-ngomel dibayangin seperti sound horeg yang aku dengar. Coba. Ini postingan yang justru demi Allah Bapak Ibu, yang nggak ada manfaatnya. Ya, merusak prasangka kita. Dan itu saya nggak suka betul gitu. Kalau itu kelihatan sama anak kita yang laki-laki, lalu dia menerima fakta begitu bukan karena bercanda, ya lama-lama kan mereka akan berpikir perempuan begitu semua, ya hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun ada bercandaan-bercandaan, nggak usah lah, nggak usah dilihat, nggak usah di-share lagi. Tuh. Di surga kalau sudah sama kita dengan istri kita dengan pasangan kita, Bu, yang kayak gitu nggak ada pikirannya. Saya nggak punya prasangka buruk kalau istri saya minta duit tambahan, nggak ada. Saya bahagia-bahagia saja ngasihnya. Ya, kemarin saya cerita, kalau istri saya ngajak saya ke mall saat saya nggak punya duit, udah iman aja Bu. Tuh. Saya nggak akan bilang, aduh ayah kan lagi nggak punya duit. Nggak perlu begitu, saya beriman saja. Apa yang tertanam di dalam iman saya? Istri saya itu sama, sebaya dengan saya, sama frekuensinya dengan saya. Dia akan Allah tanamkan rasa yang sama. Kalau ke mall saya nggak punya duit, ternyata ke mallnya nggak jajan, jalan-jalan doang. Tanpa saya harus ngatur-ngatur dia supaya nggak jajan. Coba, betul ya Bu? Kalau saya punya uang sekian di kantong, ternyata ngajak ke mall, ternyata rezeki itu memang buat dia belanja, segitulah belanjanya, nggak pernah lebih. Coba bayangkan, Allah sudah aturin semua Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya, kita harus sama-sama bergandengan tangan, apa ya namanya ya, melawan postingan-postingan menyesatkan hari ini ya. Istri saya tuh belum pernah tahu saya punya duit apa enggak. Karena dia ngelihatnya ayah tuh kayaknya banyak duit mulu gitu loh. Ya, iya. Dia nggak tahu Bu, punya duit apa nggak tahu dia. Pokoknya kalau dia minta ya sabar ya. Dah kalau ngomong sabar siap ketua. Postingan saya cuma itu doang tuh. Kasih kasih stiker siap ketua. Udah dia yakin tuh bentar lagi dapat duit. Nah, gitu aja udah. Ya. Kenapa? Karena sudah sebaya, penuh cinta dan sebaya. Tuh, ya. Inilah hadiah-hadiah bagi kita yang hari ini pikirannya ada di golongan kanan, prasangka baik gitu ya. Sullatum minal awalin. Oh, ini banyak kok Bu orang-orang kayak gini di masa lalu. Wasullatum minal akhirin dan banyak ternyata orang-orang seperti ini di masa sekarang. Kalau hari ini belum sefrekuensi, sabar ya Bu. Sabar, insya Allah nanti. Yang penting, gimana caranya Ustadz? Nah, Ibu kita baca aja ya Bu Nur Hayati silakan. Bu Nur Hayati silakan baca surat 8 ayat 53. Ayat 53. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yakum salah lam Bu, maaf Bu. yakum. Bu Nur Hayati surat Al-Waqiah Bu. Ayat 41. Tadi maaf saya 853 ya, maaf saya ya maaf nggak konsen ya.
Ada kucing lewat soalnya. Ulangi Bu, maaf Bu Nur Hayati. Ulang lagi 853. Ayat Benar-benar yang surat tadi. 8. 53, betul-betul. Saya yang salah, maafin ya. Iya, ya. Siap. Bilang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Ya, Terima kasih Ustaz. terima kasih banyak Bu Nur Hayati. Barakallahu fiik. Bapak Ibu mohon maaf ya. Inilah kelemahan yang saya sudah masuk ke fase tersebut. Terdistrak sedikit, lupa. Tadi ngomong apa gitu ya. Tadi terdistrak. Qadarullah, Allah takdirkan saya diuji dengan kucing mau keluar. Ya. Jadi jadi begitu balik lagi kok nggak nyambung yang saya lihat di sini surat Al-Waqiah. Ya ini ya Bapak Ibu ya. Makanya tolong bantu kami sebagai pembicara. Kalau ngisi kajian offline, kalau bisik-bisik jangan kencang-kencang, suka suka terdistrak. Mohon maaf lahir batin. Inilah kelemahan saya ya. Ya. Siap Bapak Ibu. Ini lihat dia surat 8 ayat 53. Kalau hari ini belum belum sefrekuensi Bapak Ibu, kita nggak bisa mengubah manusia. Makanya Allah bilang apa? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nikmat yang sudah dikasih. Apa nikmat yang sudah dikasih? Nikmat suami yang belum sefrekuensi, nikmat anak yang belum nurut, ya Bu, nikmat rezeki yang belum banyak. Oke, yang nikmat hari ini hujan belum punya mobil, masih pakai motor terpaksa harus pakai jas hujan. Tidak akan diubah, Bu, kecuali kita hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga dia mengubah dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, apapun kondisi hari ini jangan pernah berpikir mengubah orang ya. Karena yang benar adalah kita mengubah diri sendiri, nanti Allah ubah orang lain buat kita. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki saja dirimu, maka Allah akan perbaiki lingkungan untukmu. Ya. Begitu rumusnya Bapak Ibu ya. Jadi ibu jangan ngotot nasehatin suami yang ada berantem. Ya mendingan berubah aja jadi lebih baik. Jadi istri yang soleha. Ya, istri yang soleha, nurut aja dulu, nggak apa-apa gitu ya. Tapi Ustadz suami saya masih kerja di riba. Kan yang kerja dia. Ya Bu. Jadi bedanya riba sama mencuri apa coba? Kalau mencuri, perbuatannya sudah jelas haram. Kalau riba, ya kalau riba melekat pelakunya. Kenapa? Karena bisa jadi pekerjaannya tidak haram, Bu. Ya, kerja di bank itu tidak haram. Yang haram riba. Coba kalau bank mau memperbaiki akadnya, memperbaiki cara memberi bagi hasilnya, ikan jadi nggak haram loh, bener nggak? Ya, karena yang berubah akad, leasing, jual beli cicil dengan cara leasing konvensional, itu sebetulnya jual beli cicilan boleh nggak? Boleh, halal. Cuma karena akadnya salah jadi haram. Nah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Itulah yang membedakan antara mencuri sama kerja di bank. Mencuri itu udah mutlak salah, Bapak Ibu. Ya, tapi kerja di bank bisa tidak salah asal perbaiki akadnya gitu ya. Oke, jadi jangan salahin orang yang kerja di bank, salahin ribanya. Tuh. Kalau banknya nggak mau berubah dari akadnya, maka terpaksa harus pindah kerja. Bener nggak? Karena masalahnya bukan banknya, nggak mau berubahnya Bapak Ibu. Saya kalau ditanya bisa nggak? Bisa, gitu ya. Jadi Bapak Ibu hari ini nggak usah khawatir dengan suami yang hari ini belum sefrekuensi, kita ubah diri kita aja. Nanti insya Allah Allah akan ubah suami jadi sefrekuensi sama kita. Ya, oke. Eh, kita terusin untuk bagian kedua. Kalau itu tadi sampai ayat 40 adalah cerita tentang orang-orang yang berada di surga. Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu berada di ternyata tidak mendapatkan nikmat tersebut, biasanya nanti kita nyesel.
Aduh, kok saya ada di sini. Dan penyesalan itu ternyata sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Quran. Ya, Ibu. Kita nih hari ini ya 473 orang. Kalau nanti meninggal dunia, ternyata tidak mendapati kenikmatan surga seperti ayat 17 sampai 40. Mayoritas dari kita akan menyesal. Menyesal, betul. Penyesalannya kayak gimana? Boleh Bu Firta di Gresik bacain surat 25 ayat 28. Makasih Ustadz. Ah, Bu. Surat 25 Ya. ayat Surat 25 ayat 28 Ustadz. Betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Furqan ayat 28. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Ya. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustadz. Barakallahu fiik. Banyak Bu Firta, barakallahu fiik, afwan. Bapak Ibu ini kan omongan-omongan orang nyesel ya. Ya. Tuh seandainya saya nggak berteman sama dia. Seandainya dulu nggak ketemu sama dia. Dan hari ini banyak juga istri itu. Seandainya Ustadz saya nggak nikah sama suami yang sekarang. Iya Bu. Bisa diubah nggak? Nggak bisa diubah ya Bu. Terima tuh Bu. Jangankan di neraka Bu. Di dunia aja kata-kata ini sering kita dengar. Bener nggak? Seandainya tadi nggak lewat sini Ustadz, lewat sono. Nggak kena macet saya. Seandainya aja. Betul nggak? Seandainya tadi bawa payung Ustadz nggak kehujanan kita. Seandainya tadi naik mobil. Betul nggak Bapak Ibu? Jangankan di neraka loh, Bu. Di bumi aja omongan kayak gini kita sering denger nih. Saya pernah ketemu seorang eh, jamaah ya, Bu. Lalu minta diperkenalkan sama orang yang pengen berbisnis. Saya tahu ada orang yang menurut saya baik. Karena sekian tahun bergaul baik, Bu. Ya. Saya perkenalkan. Ternyata setelah bisnis jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, tahun keempat orang ini ternyata berkhianat. Tapi kan tahun 1, 2, 3-nya lurus, Bu. Entah godaan apa, saya nggak ngerti. Tahun keempatnya berkhianat. Setelah tahun keempat berkhianat, datang ke saya, Ustadz, kenapa kenalin saya sama dia sih lah? Coba, begitu nggak? Sama nggak tuh kira-kira Bu? Ya, kenapa kenalin saya sama dia sih? Sekarang saya jadi ketipu, Ustadz. Lah tahun pertama, kedua, ketiga sudah untung belum Bu? Sudah untung, sudah dapat pembagian hasil. Tahun keempat kena tipu, saya yang disalahin. Kenapa sih saya dikenalin sama dia? Bu, saya mana tahu kalau tahun keempat dia bakal tergoda setan, betul nggak? Mana saya tahu kalau tahun keempat dia berkhianat. Karena kan mohon maaf ya, setan itu kan jalan terus, Bu. Bener nggak? Setan itu kan menggoda terus ya. Summala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samailihim. Ya. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Setan bersumpah akan aku serang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Betul nggak? Ya. Jadi Bapak Ibu hari ini jangan pernah ya memulailah milih temennya juga yang bener ya, jangan sampai nyesel kayak gini. Tuh. Dan milih teman itu udah diajarkan sama Nabi Musa sebetulnya. Sudah diajarkan sama Nabi Musa ada di surat 20. Waktu Nabi Musa minta teman ya kepada Allah. Coba Bu Erni di Tasikmalaya. Kita baca ya Bu, surat 20. Mulai dari ayat 30 kalau tidak salah ya Bu. Coba saya lihat dulu. Boleh ditampilkan dulu surat 20 ayat 30 operatornya. Nah, dari ayat 29 berarti ya. 29, 30, 31. Ibu dibaca terus ya, Bu. Nanti kalau saya suruh stop, baru stop. Silakan, Bu Erni. Surat 29. Bisa, Bu? Di-unmute dulu. Tiasa, Ibu Erni. Alhamdulillah. Mangga, dari 29 ya, Bu. 29 stop dulu ya, jangan diterusin. 29. Nah, Sekarang yang dibaca ayat berapa? 29, 20, 29. 20, 29. Dari 20 ya? Bukan. Surat Toha, ayat 29 dulu ya, Bu. Oh, surat Toha. Waja'alna ya? Ya, Waja'alna. betul. Baca artinya aja, Bu ya. Oh, baca artinya saja. Hmm. Mangga, Bu. Bisa, Ibu.
Bentar, Ustaz. Baik. Sudah bisa dibaca artinya? Ibu? Mata saya itu agak buram nih kelihatannya. Oh, kenapa, Bu? Bisa baca nggak? Kalau nggak bisa, kita geser nggak apa-apa. Izin ya, Bu ya? Bukan apa-apa Iya. ya. Ya. Siap, saya geser dulu ya, soalnya waktunya tinggal 15 menit. Boleh Ibu Ainun Jariah? Ibu kalau nanti bisa, ada udah dapat kacamatanya, info lagi ya. Ibu Ainun Jariah, boleh minta tolong, Bu? Belum ada tanda-tanda. Umi Syafiq dulu deh. Umi Syafiq silakan. Surat 20 ayat 29 dulu, satu ayat dulu ya, Bu. Nanti baru diterusin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Nah, stop dulu. Yaitu Jangan diterusin dulu. Bapak Ibu, di sini ayatnya kata Allah waj'ali ya. Waj'ali waziron. Waziron diartikannya pembantu ya, Bu. Wazir itu sebetulnya bukan pembantu. Pembantu itu khodimun. Wazir itu apa? Menteri ya, Bu. Tim ahli. Ya. Jadi Nabi Harun itu bukan pembantunya Nabi Musa, tapi partner partner dakwah orang tim ahli, wazir. Coba lihat di jam masa-masa lalu kalau menteri itu sebutannya wazir, ya. Waziron. Tuh. Kalung apa kepala mitra? Terusin, Bu. Terusin, Bu. Umi Syafiq silakan. 30-nya. Yaitu Harun saudaraku. Terus, Bu. Teguhkanlah udah dulu saya. Terus. Terus teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Terus lagi. Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Nah, terima kasih, Bu. Stop di situ. Bapak Ibu cari teman, cari tim ahli, cari partner. Tujuannya apa? Banyak mengingat Allah, banyak bertasbih. Sehingga dia menguatkan kita. Jangan cari teman yang provokatif, manas-manasin aja. Lu hidup kan perlu bahagia. Punya suami kayak gitu ini. Jangan, Bu. Yang kayak gitu tuh setan itu bisik-bisikin. Betul nggak, Bu? Ya, malah rusak hati yang kayak gitu. Jadi Ibu semua kalau punya teman yang manas-manasin kayak gitu, mendingan pindah. Pamit aja, Assalamualaikum, pamit ya, saya pulang. Kenapa? Karena fungsi cari teman itu agar kita banyak mengingat Allah, hanya agar kita banyak bertasbih kepada Allah, Bapak Ibu, ya, gitu ya. Tuh. Sip, sekarang kita terusin. Ibu Ainun Jariah, Ibu Erni udah bisa belum? Matanya. Bisa, oke. Ibu sekarang baca surat Al-Waqiah ya. Dari ayat 41 sampai 40, 44, 41 sampai 44. Silakan. Artinya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Terus? Nah, oke. Satu lagi, Tidak Bu. dan tidak menyenangkan. Ya, siap. Terima kasih Bu Erni di Tasikmalaya. Nah, Bapak Ibu orang-orang yang di dalam neraka, yaitu orang-orang golongan kiri, mereka berada dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Bapak Ibu orang kalau di dalam neraka dengar isu apa aja ngomel, betul nggak? Terbakar kepanasan. Itu hatinya sudah seperti di neraka. Jangankan dengar isu macam-macam, lihat jalanan digali aja kesel. Lihat hujan marah nggak kira-kira nih? Lihat hujan nih. Mau berangkat kerja hujan marah nggak? Banyak nggak yang marah tuh? Udah kayaknya air mendidih tuh. Ya, udara, angin, berita tuh seperti sangat panas terdengar di telinganya. Insya Allah. Hati-hati ya Bu ya. Jadi kalau kita sebentar-bentar marah ya, itu berarti jangan-jangan ada di neraka nih. Hatinya ada di neraka, Bapak Ibu. Betul lah? Ya. Naungan asap yang hitam, Bapak Ibu. Kayaknya kalau punya masalah gelap banget gitu. Betul nggak? Kayaknya buntu aja sehingga kayak orang yang paling banyak masalahnya di dunia. Padahal cuma belum beli token listrik doang. Belum beli token listrik udah kayak
Gimana gitu ya Bapak Ibu ya. Itu kan orang-orang yang dalam naungan asap yang hitam. Tuh, ya. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan Bapak Ibu, mohon maaf ya. Banyak orang hari ini rumahnya bagus tapi dia tidak senang tinggal di situ. Ribut aja. Ya, Bu. Mobilnya mewah tapi kesel aja. Ada mobil nempel-nempel. Awas, 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 awas. Supirnya aja sampai sampai nggak konsen nyupirnya. Gara-gara apa? Diteriakin mulu. Awas, 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 awas. Hidup seperti ini kah yang kita mau di akhirat? Jangan sampai nyesel ya Bapak Ibu ya. Tadi udah penyesalan pertama udah kita baca surat 25 ayat 28. Ya. Saya salah cari temen nih. Tuh. Oke? Ya. Sekarang kita baca penyesalan yang kedua sebelum saya terusin surat 25 surat Al-Waqiahnya. Ya, Bu. Ibu Masani di Palembang. Tolong bacain surat 25 ayat 29 Bu sekarang. 25, 29 Ustaz ya. Ya. Bentar. 25, 29. 29 Ustaz ya. 29 betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Masani. Bapak Ibu setelah salah nyesel salah pilih temen, dia baru ngaku temen ini bukan mendekatkan diri sama Quran tapi malah menjauhkan dari Quran ya Bapak Ibu ya. Tuh, makanya tadi saya sampaikan di surat 25 ayat 29 sampai 34 tadi. Ya, cari teman yang bikin kita banyak mengingat Allah, banyak bertasbih pada Allah. Supaya apa? Supaya kita kalau kena masalah, Bu, nggak seperti ngedenger seperti angin yang menyiksa, nggak seperti air yang mendidih, apa-apa ngomeng, Bu. Kalau dapat teman yang menyejukkan hati kan, Umi Neni sabar Umi Neni, ada Allah Umi Neni, ya, tenang nggak Bu kira-kira Bu, benar nggak? Ya kan? Ya, ada masalah seakan-akan Bu Masani pusing, gelap banget nih kok nggak ada yang bisa bantu saya. Tenang Bu Masani, ada Allah ya. Ibu nggak seperti ada di dalam naungan asap. Neraka. Betul nggak Bu ya? Dan itu adanya di mana? Ya itu adanya di Quran. Makanya hari ini kalau punya temen nih di titik balik 489 orang hari ini, teman-teman yang mendekatkan diri kepada Quran, jangan dijauhin Bu. Betul nggak? Kenapa? Kita bisa punya rasa yang tenang karena ada masalah dan lain-lain itu karena petunjuk Quran. Kalau nggak pakai Quran mana bisa? Betul nggak? Quran itulah yang akan jadi petunjuk. Kalau nggak percaya Bapak Ibu coba baca Bu Murnaningsih. Minta tolong bacain surat 6 110. Ya. Yang tadi surat 6 110. Yang tadi dibaca surat 25 ayat 29. Belum ada tanda-tanda Bu Murnaningsih, saya geser dulu ya ke Bu Lili di LPQ Al Firdaus Surabaya. Silakan. Surat 6 ayat 110. Bisa, Ibu? Belum ada tanda. Ibu Hasni di Pangkal Pinang. Bisa? Oh, ada. Bu Lili, silakan Bu Lili. Maka. Surat 6 110. Surat 6 110 nggih Ustaz. Dan nggih. Surat 6 ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Artinya, kamu pun tidak akan mengira bahwa kami akan memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Quran, serta kami membiarkan mereka bingung dalam kesesatan. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair Ustaz. Sehat selalu, berkah. Barakallahu fiik, Bu. Terima kasih banyak Bu Lili di LPQ Surabaya. Bapak Ibu, Allah bilang kalau kita meninggalkan Quran, ya, dibiarkan bingung dalam kesesatan. Sehingga apa-apa bingung, apa-apa seakan tersesat, punya masalah seakan-akan paling susah sedunia. Ya Bu ya. Padahal cuma masakannya belum dimakan doang. Ngamuknya udah kayak orang yang punya masalah paling gede di dunia. Tuh. Oke? Inilah dia orang-orang yang jauh dari Quran. Oleh karena itu jangan salah pilih teman yang menjauhkan kita dari Quran. Nanti Ibu kalau udah ngerasain naungan asap hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan, baru nyesel. Prepare dari hari ini ya Bapak Ibu ya.
Kita harus menyiapkan masa depan kita, menyiapkan kehidupan yang baik di masa depan kita. Oke? Kita terusin 5 ayat terakhir. Ibu Mama Rafa, tolong dibacain surat Al-Waqiah ayat 45 sampai 50. Silakan. Recording stopped. Mama Rafa, silakan. Bisa ya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Waqiah ayat 45 sampai 50 ya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Recording in Dan progress. apabila kami sudah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang sudah dimaklumi. Ya. Shadaqallahul azim. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa'iyyakum. Terima kasih banyak Mama Rafa. Bapak Ibu, ya. Kenapa kok bisa masuk neraka, bisa sulit, bisa dalam naungan air asap hitam, ngomel terus, menyesal terus. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu karena sukanya hidup bermewah-mewah ya Bapak Ibu ya. Beli barang mewah sama bermewah-mewah beda loh Bapak Ibu. Beli barang mewah sama bermewah-mewah itu beda. Kalau kita mentalnya bermewah-mewah, begitu nanti Allah uji kurang, wah stresnya setengah mati. Betul nggak? Coba aja. Baru kemarin saya lihat podcast. Kalau saya lihat podcast ya, ada seorang anak muda. Dia bilang, kalau saya kumpul sama teman-teman yang datang bawa mobil Ferrari, saya naik gokar. Mereka tahu nggak kalau saya naik gokar? Dia bilang, ya nggak tahu. Ya Bu, karena kumpulnya di dalam gedung Bu ya. Parkir mobil kan di luar. Tapi orang memandang saya hebat, dia bilang gitu. Kenapa? Karena dia menanam value diri, bukan dengan disandingkan dengan bermewah-mewah. Terus dia bilang, coba aja kalau kita hidup pakai Ferrari, posting pakai Ferrari, pakai Porsche ya Bu ya. Tiba-tiba besoknya postingnya pakai Toyota Camry, kan turun Bu ya. Apa komentar orang? Udah miskin Bang, bener. Betul lah. Makanya dia bilang, kalau hidup bermewah-mewah itu capek itu. Hidup bermewah-mewah itu capek. Bapak Ibu hari ini kalau hidup bermewah-mewah, posting pakai tas Hermes gitu ya. Tas Louis Vuitton, tiba-tiba Ibu postingnya pakai tas yang lebih murah misalnya. Brown Buffalo kan lebih murah ya Bu dibanding dengan Louis Vuitton ya Bu ya. Tuh. Nanti orang komentar, wah udah bokeh ya. Udah miskin ya. Saya ingat waktu masih kerja ya Bu ya. Saya masih kerja. Ada satu teman saya, kalau lagi transaksi jual beli saham nih, Bu, ya, dia teriak tuh. Kalau banyak dia bilang, baik 40 lot. Nah, itu banyak berarti. Tapi kalau udah tinggal satu, dia teriaknya pelan-pelan. Baik, baik satu. Kita yang dengar langsung tahu kan, wah lagi banyak nih duitnya. Wah, habis nih duitnya kan gitu ya Bu ya. Tuh. Makanya capek lah kalau kita hidup bermewah-mewah. Ya Bu, orang-orang yang masuk neraka, orang-orang yang pusing dengan kehidupannya ini karena semangatnya, karena mentalnya mental bermewah-mewah. Orang kalau sudah bermewah-mewah, dia apa efeknya? Ayat 46. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Mereka akan terus berulang-ulang melakukan dosa besar. Apa dosanya kira-kira? Orang yang hidup bermewah-mewah. Tahu nggak? Apa dosa yang selalu diulang-ulang? Orang-orang yang hidup bermewah-mewah. Dua ya Bu. Satu sombong, dua riya. Betul nggak? Iya, dua. Coba aja orang ibu kalau punya tas mewah begitu ya kan biasanya umumnya maunya pamer. Sekarang apalagi yang terjadi coba? Emas logam mulia ya yang 10 gram itu digantung di kalung loh Bu. Ya. Kalau dulu kan perhiasan, orang sekarang udah nggak mau beli perhiasan karena untungnya susah ya Bu ya karena ongkosnya lebih mahal. Belinya emas batangan. Emas batangannya digantung di kalung. Coba, subhanallah. Gokil ya Bu. Pergi kill membunuh, pergi membunuh, gokil. Ya, bayangkan coba. Kenapa? Karena semangatnya memang bermewah-mewah. Dan orang yang selalu bermewah-mewah selalu yusirruna 'alal hinsil azim, akan terus mengulang-ulang dosa yang besar. Apa? Sombong dan riya. Tuh. Dan mereka berkata biasanya tuh ya Bu, kalau sudah sombong sok kaya, apalagi crazy rich, mereka nggak percaya bahwa mereka akan susah. Enggak lah, harta saya 7 turunan. Kalau orang kaya begitu kan Bu ya. Kalau ini kan orang nggak percaya mati ya Bu ya. Ya.
Nggak percaya mati kan itu bisa dikiaskan. Nggak percaya kalau bisa miskin. Orang yang hari ini banyak duit pun bisa miskin, Bapak Ibu. Ya. Bahkan mereka ada orang yang lebih parah lagi yang nggak percaya mati. Kalau mati ya sudah mati aja. Nggak bakalan dibangkitkan. Dan Allah sudah bilang pasti dibangkitkan. Orang yang terdahulu dan yang sekarang. Recording stopped. Jadi Bapak Ibu hari ini jangan punya mental bermewah-mewah. Apakah kehidupan di dunia yang ini yang kita pengen bermewah-mewah, tapi nanti di akhiratnya masuk neraka loh Bapak Ibu. Jangan sampai nyesel ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah nyesel nanti apa ngomongnya? Coba dari dulu belajar Quran sama titik balik ya. Dulu belajarnya cari duit mulu, Recording in progress. cari kelas yang cari cuan dulu loh ya Bu ya. Nggak mau cari kelas buat belajar Quran. Tuh. Jangan sampai kayak gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf lahir batin, ini materinya. Semoga bisa diterapkan dan menyadarkan kita dalam kehidupan. Beli barang mewah boleh, bermewah-mewah tidak boleh. Oke? Indahnya nikmat di surga, indahnya nikmat tinggal di dunia serasa di surga. Di dunianya udah enak Bu, apalagi di surga aslinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kang Nuga. Masya Allah, syukran jazakallah khair Ustaz Indra atas kesempatannya membersamai kami kembali pagi hari ini ya. Masya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda, kalau kata Bu Zaliah tadi, malu deh gue sama Allah gitu ya Bu Zaliah ya, subhanallah ya. Jadi semoga pagi hari ini hikmahnya bisa jadi peringatan buat kita bisa semakin menjaga diri ya, utamanya kita bisa praktek atau mengajarkannya kembali nih, biar makin banyak orang yang dapat hikmah dari apa yang kita pelajari, insya Allah ya. Baik, Bapak Ibu, Ibu Bunda, Ustadz Indra mohon izin sebagai closing statement barangkali pesan-pesan penutup mungkin bisa menyampaikan beberapa hal. Dipersilahkan, Ustadz. Bapak Ibu, hidup ini adalah perjalanan. Ya, saya pernah sebut hidup ini adalah perjalanan, berarti kita musafir. Tapi ingat-ingat musafir juga singkatan antara Musa dan Fir'aun. Jangan sampai salah rombongan. Kita harus pilih rombongan Nabi Musa menuju surga. Jangan sampai ikut rombongan Fir'aun menuju neraka. Jangan sampai nanti semua yang kita nikmati di dunia justru kita sesali di akhirat. Ya Bu, kita harus mulai meniti bagaimana di dunia dapat fit dunia hasanah dan nanti di akhirat kita bisa dapat wafil akhirati hasanah. Kalau di dunianya dapat surga, insya Allah akhiratnya dapat surga. Makanya Imam Ibnu Qayyim ya, yang mengatakan bahwa orang yang masuk surga adalah orang-orang yang hatinya sudah tenang. Dan itu sesuai dengan ayatnya, Bu, ya. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, 28 sampai 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, harus tenang dulu ya, Bu. Hidup ini tenang, punya duit tenang, hujan tenang. Ya, bukan tenang karena punya mobil, tapi tenang karena bersama Allah, ya, Bapak Ibu. Sip. Dan saya mohon minta bantuannya karena Senin depan insya Allah jadwal saya di titik balik seperti biasa. Tapi kalau boleh pekan depan kita mulainya 15 menit lebih awal. Karena jam 7 saya check up dokter. Kalau boleh kita mulai jam 5.15. Jadi selesai jam 6.45. Jadi ada 15 menit saya buat bersegera menuju rumah sakit untuk untuk check up dokter ya. Jadi minta tolong Kang Nuga nanti pekan depan Senin depan kalau boleh 5.15 kita udah mulai ya. Terima kasih banyak. Saya pikir itu materinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf lahir batin. Semua yang salah dari saya, semua yang baik tetap dari Allah. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Dan semoga Allah izinkan hati-hati kita sudah tenang selayaknya berada di surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, ada yang tertinggal. Satu hal lagi Ustaz mungkin minta tolong bisa dikuatkan kan karena kita mau ada kelas intensif ya Ustaz ya. Sebelum puasa persis gitu ya Ramadan total upgrade mungkin bisa minta tolong dikuatkan juga terkait kelas tersebut Ustaz. Siap, insya Allah Ramadan sebentar lagi dan kita akan menghadapi bulan istimewa, bulan pengampunan, bulan rahmat, ya, bulan yang penghulunya bulan ya. Jangan sampai kita rugi dan Nabi Muhammad pernah berkata jangan sampai cuma dapat lapar dan hausnya saja. Oleh karena itu persiapkan diri kita. Akan ada kelas intensif tentang fikih Ramadan. 4 pertemuan dengan saya dan 2 pertemuan dengan Ustazah Aini. Ya, insya Allah kita akan belajar detail tentang tujuan menjadi takwa dan fikih-fikih Ramadannya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu jangan jangan ketinggalan. Segera daftar ya.
Dan setahu saya kalau yang sudah di grup MSP atau titik balik ya, itu ada harga spesial ya. Ya, dan jangan khawatir Bu ya, semua yang dibayarkan insya Allah menjadi amal soleh, amal jariah yang insya Allah juga kita pakai buat support bangun masjid di eh, kampung ekopreneur ya. Setahu saya demikian. Ya, terima kasih banyak. Jangan lupa kita hadir sama-sama dan kita akan belajar fikih luar biasa ya. Ustazah Aini Aryani, masya Allah, fikihnya luar biasa. Ya. Sampai ketemu di kelas intensif, mulainya tanggal awal Februari sebelum Ramadan. Ya, gitu Kang Nuga. Baik, syukran jazakallah khair Ustaz Indra, dan Nuga izin tambahkan informasinya Bapak Ibu. Di pekan depan kita akan ada kelas eksklusif juga sama Ustaz Indra ya. Ini seperti biasa di hari Sabtu dan Ahad, nanti kita akan belajar filosofi sholat part ketiga. Nah, Kang Nuga, kok bahas sholat terus? Nah, karena banyak yang harus kita sempurnakan ya, mungkin dari sholat kita, dari pemahaman sholat-sholat yang kita laksanakan. Semoga ini bisa jadi kelas yang lagi-lagi sama-sama bisa kita maksimalkan dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita ya Bapak Ibu. Dan terakhir, yang mau mencurahkan rasa syukurnya dalam bersedekah, merasa pagi hari ini banyak banget manfaatnya, nggak mau berhenti di kita, pengen terus ini bisa mengalir, apalagi kita mau memuliakan guru-guru kita, lalu juga insya Allah semoga apa-apa yang sudah Bapak Ibu Ayah Bunda titipkan ini bisa kembali dalam bentuk keberkahan ilmu ya, keluasan rizki, kelapangan hati, insya Allah keberkahannya makin Allah tambah. Jadi mangga, kami dari Titik Balik selalu menyediakan tempat dan wadah terbaik untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua ya, boleh di-scan barcode-nya atau salin nomor rekeningnya seperti biasa di Bank BSI 71788677003 atas nama Titik Balik. Boleh kalau ada yang biasa konfirmasi ke Nuga silahkan, ada yang biasa konfirmasi ke Kak Dira boleh gitu ya. Mumpung masih ada barcode-nya, mumpung masih ada nomor rekeningnya di akhir Zoom ini silahkan boleh mungkin langsung bisa menyampaikan, dan mungkin kalau ada doa-doa yang bisa sekalian diucapkan insya Allah semoga doa tersebut Allah ijabah ya Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi besok, kita belajar lagi bersama dengan Titik Balik. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda stay tune terus di grup, dan untuk keluarga STB terima kasih banyak sekali lagi, dan semoga grupnya kita bisa bikin lebih aktif lagi ya. Kita diskusi di sana, kita ngobrol-ngobrol supaya silaturahim kita jadi lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, maaf lahir batin. Terima kasih. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz Indra, Kakak juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz. terima kasih. Iya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dan Fatimah sesuai dengan Rasulullah dan dapat wajah Allah. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita ketiga saudara sampai surga belum. Amin. Makasih ya. Sehat selalu, penuh berkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.